Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku di seluruh Nusantara dan di seluruh penjuru bumi ini. Ayo ikuti channel saya terus di Jagat Raya, Banyolan Logika dalam Realitas Kehidupan. Saudara-saudaraku semua, kali ini saya akan membuat tema atau membawakan judul Ayo Kita Maju Bersama. Saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulurku semua, ayo kita jangan berpaku tangan. Ayo kita berlomba-lomba untuk mengejar taraf hidup ekonomi kita. Jangan kita selalu berharap karena kita orang miskin katanya, berharap nyadong dari uluran negara. Itu memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat miskin. Tapi kapan Indonesia mau maju berkembang kalau kita hanya nyadong? Sebab apa? Sumber daya alam berlimpah ruah di Nusantara ini. Cuman kenapa kita tetap susah? Banyaknya rakyat-rakyat miskin. Apalagi zaman sekarang, meningkatnya angka pengangguran di Indonesia disebabkan resesi global dunia. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi tenaga kerjanya. Apalagi pada saat pengaruh COVID-19. Sampai sekarang dampaknya masih menyebar luas di seluruh lapisan penjuru masyarakat. Hanya segolong masyarakat yang cerdas yang bisa menghadapi resesi tersebut. Tetapi kebanyakannya bingung. Sehingga tanpa disadari karena kebutuhan meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia. Karena apa? Kita tidak mau berbuat, tapi kita menunggu. Coba, Indonesia dikenal dengan kaya raya akan seluruh hasil buminya, hasil tambangnya, hasil kerajinannya. Cuman kenapa Indonesia banyak sulit? Di mana-mana masih banyak rakyat kecil yang mengeluh susah. Sebab apa? Tidak bisa mengolah sumber daya alam yang melimpah ruah. Karena kita tidak berpikir bagaimana caranya mengikuti perkembangan itu supaya kita nggak tertinggal. Kenapa demikian? Sesungguhnya kalau kita yang kita bangun adalah sumber daya manusianya, maka sampai kapanpun kita tetap tidak susah. Berarti secara tidak langsung kita membantu perekonomian negara ini. Dari kita sulit bisa kita menghidupi keluarga. Kalau kita sudah mempelajari sumber daya manusia ini, menempa sumber daya manusia ini supaya menjadi orang yang cekatan, terampil dan tepat guna, insya Allah memang perekonomian Indonesia khususnya di kelas bawah ini bisa meroket, bisa naik. Karena apa? Bisa mengolah sumber daya alam yang melimpah ruah. Tapi kebanyakan kita tidak percaya diri. Bagaimana menghadapinya? Ya otomatis kalau kita mau harus belajar mengolah sumber daya alam. Seenggak-enggaknya pertama dari keluarga kita tidak kesusahan. Dan kita bisa membantu dan menciptakan lapangan kerja di lingkungan kita. Banyak kok yang bisa diolah alam ini kalau kita mau. Sedulur-sedulurku, ayo kita mencoba memberanikan diri, yaitu untuk menempah diri kita supaya bisa menghadapi kekayaan alam dengan cara belajar. Belajar itu nggak cuma di sekolah lor. Pemerintah sudah membuat balai latihan kerja sesuai bidang kita masing-masing. Kalau kita mau dan kita berpikir itu penting untuk perekonomian, kenapa sih kita takut lapar?
Kenapa sih nunggu BLT? Kapan kita mau makmur kalau nyadong terus nunggu BLT? Apalagi kadang-kadang BLT, bantuan langsung tunai, itu banyak salah sasaran. Pemerataan di Indonesia juga banyak nggak sampai. Kalau kita berharap itu terus, kapan kita mau maju dan bangkit? Maka dari itu lor, ayo kita berpikir, ayo kita beranikan diri menjadi atau menyiapkan diri kita menjadi sumber daya manusia yang baik, sehingga kita bisa hidup berubah, bisa ke tantangan yang lebih bagus lagi dalam taraf ekonomi dan pendapatan. Yuk dulur, jangan ragu, ayo kita belajar bersama menghadapi kesulitan ekonomi di zaman sekarang ini. Hanya sekelumit ini lor yang bisa saya sampaikan untuk menambah wawasan dan keberanian supaya kita hidup makmur dan layak, dan mendukung Indonesia supaya menjadi negara maju. Simak terus lor sampai selesai biar nggak gagal paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.